Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Nggak berasa ya, tahun depan di tahun 2024, rencananya Jakarta itu nggak bakal jadi ibu kota negara kita lagi. Karena ibu kota negara dan pusat pemerintahan bakal resmi nih dipindah ke Kalimantan, tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan ibu kota baru ini bernama Nusantara. Kok rasanya kayak mimpi ya? Dari lahir kita taunya ibu kota negara Indonesia itu ya Jakarta. Nggak lama lagi bakalan pindah ke Kalimantan dengan nama baru yaitu Nusantara. Tapi ngomong-ngomong tentang ibu kota baru negara kita di Kalimantan, kamu kebayang nggak sih ibu kota kita nanti bakalan jadi kayak apa? Nih aku kasih gambaran dikit ya. Ibu kota Nusantara nanti tuh rencananya bakalan luas banget. Bahkan luas wilayahnya direncanain bakalan lebih besar dari kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang digabung jadi satu. Wah, ibu kota baru nanti luas banget dong ya. Tapi kira-kira bentuknya bakal kayak gimana sih? Terus gimana caranya kita bisa punya uang buat ngebangun kota seluas itu? Kira-kira berapa tahun ya yang dibutuhin buat ngebangun ibu kota baru ini sampai bener-bener tuntas? Nah, di video kali ini, aku mau bahas secara mendalam rencana ibu kota baru kita. Mulai dari kenapa sih harus pindah segala, bentuknya bakal kayak gimana, siapa aja ya yang bakal tinggal di sana, sampai uangnya dari mana sih? Apa dari APBN atau dari utang? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama aku mau cerita dikit tentang latar belakangnya dulu nih. Mungkin ada di antara kamu yang kepikiran gitu, kenapa sih kita harus repot-repot pindah ibu kota segala? Kan pembangunan gitu risikonya banyak, biayanya juga nggak murah. Jadi gini, kalau kita ngelihat dari perspektif tata kota, sebenarnya kota Jakarta itu bukan lokasi yang ideal buat jadi ibu kota sebuah negara. Dan perlu disadarin juga gitu, kalau Jakarta ini sejak zaman Hindia Belanda dulu udah ngalamin pemekaran wilayah yang sangat luas dan padat, dimana kawasan Greater Jakarta atau yang kita kenal sebagai Jabodetabek dinilai sebagai kawasan urban area terbesar nomor 2 di dunia, dimana populasinya nih bahkan melebihi urban area di New York, Delhi, Guangzhou, dan juga Mexico City. Satu-satunya urban area yang lebih banyak penduduknya dari Jabodetabek itu cuma Tokyo, Yokohama doang. Padahal sebetulnya kawasan ini tuh nggak didesain sebagai wilayah yang mampu nampung jumlah penduduk yang banyak dengan lalu lintas yang padat, termasuk jadi pusat ekonomi, pusat pemerintahan, sampai nampung event-event besar, acara kenegaraan, dan juga pertemuan besar yang diadain hampir tiap minggu. Kondisi kemacetan tinggi tiap hari, banjir tahunan yang terus melanda kawasan padat penduduk, sampai ketinggian tanah yang terus menurun dan mendekati permukaan laut. Ini tuh bikin kawasan Jakarta dan sekitarnya kayak bom waktu yang tinggal nunggu waktu aja buat meledak. Kota Jakarta dan sekitarnya emang tumbuh organik nih, apa adanya tanpa perencanaan terpusat. Makanya fungsi kota dan pemekarannya juga jadi campur-campur, mulai dari pusat jalur perdagangan, pusat pemerintahan, kawasan perkantoran, kawasan pabrik jadi destinasi wisata, sampai kawasan pemukiman warga juga. Beda banget nih sama banyak kota dan negara lain yang emang dibangun dengan perencanaan dan tujuan yang spesifik. Misalnya Shenzhen yang dirancang sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Washington dan Canberra yang dirancang jadi pusat pemerintahan, Silicon Valley di San Francisco yang dirancang sebagai pusat perkembangan teknologi digital, Hollywood yang dirancang sebagai kota industri perfilman, dan lain-lain. Nah makanya, pemindahan ibu kota ini tuh bisa jadi keputusan yang tepat buat ngurangin beban kawasan Jakarta yang selama ini tuh udah padat banget dengan berbagai fungsi yang campur aduk. Dan ini tuh juga bisa jadi kesempatan bagus supaya negara kita bisa punya ibu kota negara yang dirancang dengan ilmu perencana tata kota paling terupdate, sekaligus difungsikan sesuai sama tujuannya sebagai pusat pemerintahan. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih harus pilih Kalimantan Timur, kenapa nggak di area lain aja, dan bukannya Pulau Kalimantan itu difungsikan sebagai area hijau paru-paru dunia ya. Nanti kalau dibangun ibu kota di sana bakal ngerusak alam dong. Oke, kalau berdasarkan rancangan pemerintah sih, pertimbangan lokasinya emang dibuat berdasarkan beberapa kondisi. Yang pertama,
Lokasinya dibuat sebisa mungkin ada di tengah-tengah Indonesia. Jadi harapannya pembangunan juga lebih merata dan perhatian pemerintah bisa menjangkau semua wilayah dengan lebih adil. Jadinya pusat perhatian pemerintah nggak terus-terusan berfokus di Pulau Jawa. Yang kedua, emang ada pertimbangan di mana Kalimantan itu adalah kawasan hutan hijau yang sebisa mungkin dilindungi kelestariannya. Dan makanya, rancangan Ibu Kota Nusantara ini emang ngangkat konsep kota hijau modern atau Forest City, yang rencananya bakal dioperasikan sepenuhnya pakai energi terbarukan. Buat gambaran aja nih, wilayah yang dijadiin Ibu Kota Nusantara ini bukan hutan hijau belantara ya, tapi hutan produksi kayu yang emang ditebang tiap 6-7 tahun sekali gitu. Nah, justru dengan dibangunnya ibu kota ini, kawasan seluas 2.500 km persegi bakalan ditanemin tanaman endemik atau asli Kalimantan, kayak pohon kapur, kamper, kayu putih, meranti merah, bangkirai, dan masih banyak lagi. Dalam rancangannya, sekitar 75% area IKN ini bakal jadi ruang terbuka hijau. Jadi hampir semua wilayahnya tuh justru bakal jadi area hijau gitu. Buat perbandingan aja, saat ini ruang terbuka hijau di Jakarta masih di angka 5,18%, Bandung di angka 12,25%, dan Surabaya 22%. Menariknya lagi, Ibu Kota Nusantara direncanain cuma bakalan pakai energi terbarukan aja dengan pembangkit listrik tenaga angin, dan juga tenaga air. Dan uniknya kendaraan yang boleh beroperasi di sana juga cuma kendaraan bertenaga listrik doang. Wah, kalau itu beneran bisa direalisasiin, keren banget ya kalau Indonesia bisa punya ibu kota negara dengan konsep Forest City yang dioperasikan pakai energi bersih dan dipenuhi sama kendaraan bertenaga listrik. Apalagi di Istana Presiden nanti juga bakal unik banget loh, dengan konsep gedung berbentuk burung Garuda yang merupakan simbol negara kita, dengan ketinggian sayap 170 meter dari permukaan tanah, yang dibangun di tanah seluas 256 hektar. Konsep desain ini tuh dilahirin sama seniman patung terbaik yang sangat berpengalaman, yaitu Inyoman Nuarta yang sebelumnya udah berhasil ngasihin mahakarya, contohnya tuh patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Oke, sekarang pertanyaannya, ini semua kan baru rencana, baru rancangan doang. Realisasinya bakalan gimana nih? Persisnya cuma waktu ya yang bisa menjawab. Kalian yang nonton video ini di masa depan, ceritain dong di kolom komentar, kira-kira udah sejauh mana sih realisasi dari ibu kota baru ini? Nah, terlepas baru rencana doang, secara teori keberlangsungan ibu kota baru ini tuh udah dipikirin cukup jauh. Yang pertama, IKN Nusantara ini bukan dipimpin sama gubernur atau wali kota, tapi sama seorang kepala badan otorita yang tingkatnya setara menteri. Posisi ini dipilih langsung, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Selain itu, DPR juga udah ngesain UU nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. Artinya, walaupun Presiden Joko Widodo udah nggak menjabat lagi setelah 2024 nanti, presiden periode setelahnya tuh tetap harus nerusin proyek IKN, karena proyek ini udah diikat sama undang-undang sebagai pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Oke, ngomong-ngomong jangka panjang nih, emangnya berapa lama sih estimasi proyek IKN ini berjalan? Dalam rancangannya, proyek IKN ini bakal dibangun secara bertahap dalam beberapa fase. Fase yang pertama itu di tahun 2020 sampai 2024 yang saat ini lagi berjalan. Tahap yang kedua berjalan di tahun 2025 sampai 2035. Tahap ketiga itu 2035 sampai 2045. Dan terakhir setelah 2045 bakal ada pembangunan berkelanjutan. Saat ini tentu aja kita lagi di fase pembangunan pertama, yang meliputi infrastruktur dasar dulu kayak akses jalan tol dan juga transportasi dasar. Terus bendungan buat suplai air bersih, sanitasi, istana presiden, dan juga rumah dinas menteri sampai beberapa hunian dan perkantoran yang diharapin mampu nampung seenggaknya 500.000 orang. Sampai awal tahun 2023 ini, progres pembangunan tahap pertama udah mencapai 12%. Harapannya sih seluruhnya bakal selesai di tahun 2024 dengan estimasi nyerap 100-200.000 tenaga kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, ngebangun ibu kota baru gini pasti perlu dana yang besar dong. Dana pembangunannya datang dari mana nih? Rencananya sih buat keseluruhan tahap cuma sekitar 20% doang dana yang pakai APBN. Sementara proyek yang punya nilai ekonomis kayak jalan tol, harapannya sih bisa dapat pendanaan dari pihak lain yang jadi bentuk investasi komersil. Pemerintah sendiri udah nyiapin nih beberapa skema pendanaan, kayak dari pendanaan internasional atau investor asing, BUMN, pihak swasta, dana hibah, dan yang lain. Menurut Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, udah banyak investor yang tertarik buat mendanai.
Sampai sekarang udah ada 142 investor besar yang ngelirik nih investasi ini. Dan 90 diantaranya udah nyatain keseriusan gitu. Contohnya Uni Emirat Arab yang berkomitmen buat investasi sebesar 20 miliar dolar atau setara sama 300 triliun rupiah. Selain itu, udah ada juga nih beberapa perusahaan yang tertarik buat skema KPBU, khususnya buat ngebangun hunian yang targetnya mencakup 184 tower apartemen. Di antaranya tuh ada Sumarekon, Nusantara Consortium, Korea Land and Housing, dan lain-lain. Sampai video ini dibikin belum ada informasi detail ya terkait sumber pendanaan ibu kota baru ini. Tapi buat tahap awal, estimasi kebutuhan dana dari proyek ini adalah sekitar 466 triliun rupiah. Nah, menariknya lagi nih, selain kawasan inti ibu kota Nusantara, pemerintah juga berencana ngebangun kawasan industri penunjang energi bersih terbarukan di dekat lokasi IKN. Tepatnya itu di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Prediksinya sih area ini tuh direncanain bakalan jadi kawasan industri energi bersih terbesar di seluruh dunia. Oke, pertanyaannya sekarang, emang kalau nanti diresmiin tanggal 17 Agustus 2024, kira-kira siapa aja sih yang bakal tinggal di IKN yang masih dalam tahap pembangunan gitu? Rencananya di tahap awal tahun 2024, ada beberapa pihak yang bakalan pindah nih ke sana. Yang pasti itu adalah Presiden, Wapres, dan juga keluarganya, beberapa kementerian, dan juga beberapa lembaga negara gitu. Kepindahan ini bakalan diikutin sama sekitar 17.000 ASN dari seluruh Indonesia. Dan buat gedung pemerintahan yang terlanjur ada di Jakarta, rencananya bakalan disewain gitu secara komersil buat ngebantu ngedein proyek IKN ini. Wah, nggak kebayang ya gedung-gedung pemerintah di Jakarta nanti bisa dipakai jadi gedung kantor atau acara komersil kayak konser, pernikahan, dan seminar. Oke deh, terlepas dari semua rancangan ini, cuma waktu ya yang bisa ngejawab gimana sih keberhasilan dan kesuksesan proyek ini. Harapannya sih proyek IKN ini bisa jadi momentum positif dengan ngurangin beban kota Jakarta yang udah berat banget. Ngebangun ibu kota dengan konsep ramah lingkungan juga bisa jadi contoh buat kota-kota lain. Sekaligus jadi simbol identitas negara Indonesia buat dunia luar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.